Jadi hari ini saya mau masuk ke subbab tentang limit ya. Jadi kemarin juga pertemuan sebelumnya juga sudah disinggung ya, beda antara limit fungsi di himpunan bilangan real dengan limit fungsi di bilangan kompleks gitu ya. Jadi kalau kita bicara limit ya, dia kan hampiran suatu fungsi gitu. Kalau saya punya di kalkulus ya, kita punya di sini kan misalkan limit fungsi fx gitu ya, x mendekati c sama dengan L gitu. Artinya kan untuk x yang dekat ke C itu fx-nya mendekati L gitu. Dalam hal ini kalau kita buat ilustrasinya gitu ya. Nah, ini ada sumbu X. Sumbu X ini adalah domain bagi fungsi F, sedangkan sumbu Y itu adalah daerah hasilnya ya dari fungsi F. Nah, misalkan saya punya di sini fungsinya anggaplah seperti ini gitu ya. Ini adalah F, Fx. Nah, ini adalah titik C gitu ya. Nah, di sini dikatakan X mendekati C. Nah, di sini kan domainnya R ya. R itu kan garis ya, sumbu X ini. X mendekati C ada dua di sini. Mendekati C dari kiri gitu ya. Dan X mendekati C dari kanan gitu. Nah, saat X mendekati C, baik dari kiri maupun dari kanan, maka di sini katanya fx-nya dekat ke L. Gitu ya. Jadi di sini syaratnya fx-nya nggak harus sama dengan L. Gitu ya. Ini adalah L. Gitu. Di sini L. Nah, syaratnya kapan limitnya sama dengan L atau ada gitu ya. Kalau si limit kirinya gitu ya, ini sama dengan limit kiri, X mendekati C dari kiri gitu ya. Itu harus sama dengan limit kanannya. Ini limit X mendekati C dari kanan, Fx. Jadi selain dia sama gitu ya, dia punya limit L, dan L itu sendiri nanti adalah limit dari fungsi F-nya. Nah, di sini kan kita hanya bicara mendekati C dari kiri dan kanan saja gitu ya. Nah, kalau kita punya limit fungsi kompleks gitu ya, tentu di sini bukan X ya, Z ya. Nah, sini Z-nya menuju Z0 ya. Jadi anggap Z0 ini suatu konstan. Ini sini C ini konstan ya. Mungkin 3 atau 2 atau bilangan lah ya. ZX di sini variabel, dia bergerak gitu ya. Jadi kalau C ini dia menuju satu nilai, X yang ini dia bergerak gitu ya. Jadi X-nya itu semua titik yang berada di kiri dan kanan C. Nah, ini juga begitu. Z ini variabel, Z0 ini titik gitu ya, titik. Dia menuju Z0 gitu ya. Dia Z ini bergerak menuju Z0 gitu ya. Nah, ini misalkan sama dengan W0. Jadi W0 di sini juga bilangan kompleks ya. Nah, itu maknanya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya di sini, jadi kalau kita punya di kalkulus dia sebagai garis ya, ini ini adalah domainnya, ini adalah kodomainnya. Nah, kalau di kompleks kita punya dua buah bidang ya. Di sini adalah X dan Y gitu ya. Nah, di sini adalah ini adalah daerah domain. Nah, ini adalah daerah kodomainnya. Dalam hal ini adalah kemarin itu kita simbolkan W0 itu sebagai apa? Apa kemarin ya simbolnya? UV ya. Ini adalah UV. UV gitu ya. Oke. Jadi beda ya. Kalau yang tadi garis, sekarang domainnya bidang gitu. Jadi kalau saya punya di sini Z0 gitu ya. Nah, untuk Z yang dekat ke Z0, tentu dia mendekati Z0 itu dari semua arah gitu ya. Tidak hanya dari kiri dan kanan gitu. Bisa jadi dari misalkan ini Z0 ya, misalkan sejajar sumbu X gitu dari kiri, dari kanan gitu ya, atau sejajar sumbu Y dari atas, dari bawah gitu ya. Bisa juga dari sini, dari kiri. Nah, ini juga banyak nih berapa buah sudut yang dibentuk nih. Nah, itu. Ya, jadi mendekati Z-nya banyak gitu ya. Tergantung arahnya dari mana gitu. Karena dia bidang di sini domainnya.
Nah, saat Z yang dekat-dekat ke Z0 ini, maka di sini katanya FZ itu dekat ke W0 ya. Jadi ini saya punya W0 di sini gitu ya. Maka si fungsi yang memetakan ini gitu ya, si Z yang di sekitar ini itu dipetakan di sekitar ini juga gitu ya. Nah gitu. Jadi dia FZ-nya yang ada di sini nih, mendekati W0 gitu. Untuk Z-Z yang berada di sekitar ini, maka kalau dipetakan terhadap F gitu ya, maka nilai FZ-nya itu berada mendekati W0 gitu. Nah, itu. Ya, jadi beda ya ininya, geometrinya gitu ya. Jadi yang awalnya tadi hanya yang ini gitu ya, hanya 2 arah, sekarang tentu banyak arah. Nah, itu yang akan kita lihat ya di pembahasan hari ini gitu. Nah, jadi apa dong kita buat definisinya gitu ya. Misalkan F adalah fungsi yang terdefinisi pada semua titik di Z ya, kecuali di neighborhood Z0 gitu ya. Jadi ini definisi ya. Misalkan F terdefinisi, arti terdefinisi itu kan dia punya nilai ya. Jadi dia punya nilai di semua Z ada setiap Z gitu ya, kecuali di Z0 gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan di sini Z0-nya dia hanya mendekati Z0. Jadi Z-Z yang berada di situ tuh hanya mendekati Z0, tapi tidak sama dengan Z0. Sama dengan konsep limit di kalkulus ya. X itu hanya mendekati C, tapi tidak sama dengan C gitu ya. Dia hanya mendekat. Sama juga seperti ini ya. Jadi dia F itu terdefinisi di setiap Z kecuali di Z0. Jadi di Z0 sendiri dia tidak perlu terdefinisi. Tidak perlu ya, bukan harus tidak terdefinisi, enggak gitu, tapi tidak perlu gitu. Nah, dikatakan di sini ya FZ dekat ke W0 jika Z dekat ke Z0. Atau disimbolkan dengan ini ya. Jadi makna FZ dekat ke W0 jika Z dekat ke Z0 itu disimbolkan dengan limit dari FZ gitu ya. Untuk Z yang dekat ke Z0 itu sama dengan W0 gitu ya. Nah, ini simbol notasi ya. Jadi oke ya. Jadi ilustrasinya ini nih, limit ini itu maknanya ya, definisi juga, ini masih definisi gitu ya. Untuk setiap epsilon besar dari 0 gitu ya, terdapat bilangan positif delta gitu ya. Sedemikian sehingga itu ya, kalau saya punya jarak atau modulus dari Z dengan Z0 itu kecil dari delta, maka saya punya di sini modulus dari FZ dengan FZ ya, FZ dengan W0 itu kecil dari epsilon ya. Ini mungkin di kalkulus juga udah mengenal ya. Jadi artinya apa di sini? Yang ini yang saya bilang tadi gitu ya. Saya tulis lagi gitu. Jadi artinya, jadi kalau saya punya di sini domainnya ya, domainnya tentu bidang XY gitu ya. Kemudian kodomainnya bidang UV. Ini V. Nah, ini adalah fungsi F gitu ya. Fungsi F gitu. Artinya apa? Kalau saya ambil sembarang epsilon ya, anggap di sini W0 ya. Ini W0, ini adalah Z0 gitu.
Nah, kalau saya ambil semua epsilon, artinya epsilon ini kan jarak ya, jari-jari ya kalau dia besar dari 0. Jadi kalau saya punya W0 di sini, saya ambil sembarang epsilon jari-jarinya gitu ya. Dia ini kan merupakan neighborhood ya, neighborhood. Artinya dia nggak akan pernah sama dengan epsilon. Ya, dia hanya berada di titik yang berada di dalam epsilon ini. Jadi epsilon tuh kalau saya ambil sembarang, baik besar maupun kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ambil epsilonnya sembarang, misalkan ini, saya bentuklah dia neighborhood ya. Neighborhood tuh lingkungan yang kemarin gitu ya. Jadi ini epsilonnya. Maka untuk setiap epsilon yang seperti ini saya ambil, selalu ada delta di sini. Jadi delta itu di sini nih. Delta itu di domainnya gitu ya. Jadi delta itu sepanjang ini gitu. Jadi pemilihan delta ini bergantung pada epsilon yang diambil gitu, tergantung fungsi juga gitu ya. Jadi kalau misalkan epsilonnya besar dan fungsinya mungkin membalikannya, mungkin deltanya kecil gitu. Atau sebaliknya, kalau epsilonnya kecil, kemudian fungsinya nanti sedemikian rupa sehingga nanti membuat deltanya besar gitu ya. Atau mungkin sebanding gitu. Jadi artinya kalau ada saya ambil epsilon sembarang di sini, saya buat lingkungan di sekitar W0, pasti ada lingkungan di sekitar Z0. Dalam hal ini dengan jari-jari delta. Jadi ada delta, sehingga artinya apa? Kalau si Z yang berada di dalam lingkungan ini, ya di sekitar Z0 ini, maka nilai fungsinya juga berada di dalam lingkungan epsilon ini gitu. Jadi untuk Z yang semua Z yang berada di sini gitu. Ini besar dari 0 artinya Z-nya tidak sama dengan Z0 ya. Berarti untuk semua titik yang berada di dalam lingkaran ini, itu nilai fungsinya semuanya berada di dalam lingkaran yang besar di epsilon ini, dengan jari-jari epsilon ini gitu ya. Nah, itu yang dikatakan limit. Jadi semua titik yang ada di lingkaran kecil atau lingkaran di domain ini, itu jika dipetakan dia akan berada juga di dalam epsilon, di lingkungan epsilon ini gitu ya, semuanya. Jadi tidak ada yang tercecer gitu ya. Dia berada di sini. Jadi untuk itu yang dikatakan limit itu ya. Seperti itu kira-kira apa namanya limitnya. Nah, kemudian ada lagi sifatnya ya, ini teorem, ini definisinya ya, definisinya. Ada lagi sifatnya mengatakan bahwa ya limit dari suatu fungsi di satu titik ya. Jadi limit ini nilainya ini tunggal nih. Nilainya tunggal ya. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi, kemudian dia mendekati Z menuju Z0, gitu, maka nilai W0-nya ini tunggal. Nggak mungkin ada W0 dan W1 gitu. Ya, jadi kalau saya punya limit ya pasti dia tunggal ya. Nanti bisa dilihat sendiri bukunya di buku. Nah, kita lihat di sini contoh ya, contoh 1 gitu ya. Contoh 1. Tunjukkan ya, tunjukkan. Nah, kalau ada istilah tunjukkan berarti itu dibuktikan ya. Jika FZ-nya didefinisikan sebagai I Z konjugat per 2 gitu ya. Ini fungsinya. Ia terdefinisi di cakram buka Z kecil 1 ya. Jadi Z-nya itu daerah definisinya ini gitu ya. Ini 2 ya. Kalau Z saya pakai apa namanya di tengah ini garis. Jadi si fungsi ini itu didefinisikan di jadi Z-nya berada pada lingkaran berpusat di 0,0, jari-jari maksimumnya 1, tapi titik-titik yang di apa namanya yang berjarak 1 itu tidak masuk ke dalam domainnya gitu ya. Maka katanya di sini ya, maka katanya limit dari FZ yang diberikan ini gitu ya, untuk Z menuju 1 itu adalah I per 2 gitu. I per 2 gitu ya.
Nanti kita lihat ya, untuk menghitung limitnya nanti ada teorema limit ya. Ini kan seperti disubstitusi saja ya, karena mungkin nanti kita kaitannya nanti dengan kekontinuan, tapi kita belum masuk ya. Nanti kita akan masuk ke menghitung limit seperti apa gitu ya. Nah, ini karena perintahnya tunjukkan bahwa ini limitnya adalah I/2, jadi tidak hitung ya, kalau hitung mungkin tentukan limit FZ, Z menuju 1 gitu kan. Nah, baru kita dapatkan nanti I/2. Tapi kalau ini kan tunjukkan, artinya tunjukkan itu kan ini kalimat ya, implikasi. Jika P maka Q. Nah, ini ditunjukkan kebenaran kalimatnya. Premisnya ini, kemudian kesimpulannya ini gitu. Nah, untuk menunjukkan ini gitu ya, kita bawa ke untuk kita bukti ya, jadinya itu kan kalimat implikasi. Kita harus tunjukkan bahwa P maka Q nilainya benar gitu ya. Ini benar. Kapan nilainya benar? Kalau saya tunjukkan P-nya benar dan Q-nya benar ya. Selanjutnya kalau yang lainnya boleh juga ya, tapi yang lainnya kalau pernyataannya salah enggak. Jadi kenapa harus benar ya? Karena nanti kan pernyataan itu bernilai benar ya. Kan yang perlu dibuktikan tuh kebenaran ya, bukan yang bernilai salah ya. Kalau yang salah nggak perlu dibuktikan gitu. Nah, sekarang kita misalkan ini benar gitu ya. Jadi misalkan premisnya benar, berarti misalkan FZ-nya sama dengan IZ konjugat per 2 gitu ya, dengan Z-nya itu berada di lingkaran di dalam titik lingkaran berjari-jari 1 pusat 0,0. Kemudian akan ditunjukkan di sini apa? Ini ya, limit dari Z menuju 1, FZ itu sama dengan I/2. Atau dengan kata lain, definisi tadi ya, untuk setiap epsilon besar dari 0, gitu ya. Jadi epsilon ini adalah suatu bilangan positif yang merupakan jari-jari di daerah kodomainnya, gitu ya. Jadi saya ambil dulu jari-jari di situ, di sekitar, dalam hal ini di sekitar I/2 gitu ya. Maka kita harus mencari terdapat delta besar dari 0, jadi karena dia eksistensi ya, jadi keberadaannya itu diperoleh dari epsilon yang terambil gitu. Jadi nggak bisa sembarang. Jadi kita harus menentukan si deltanya seperti apa gitu, tergantung epsilonnya. Sedemikian sehingga jika saya punya siapa tadi? Dalam hal ini modulus dari Z kurang 1 ya. Jadi ini kan di sekitar Z ini. Di sekitar Z sama dengan 1. Z0 sama dengan 1 ya. Kecil dari delta, maka saya punya di sini implikasinya si FZ, FZ-nya ini ya, IZ konjugat per 2 dengan W0. W0-nya di sini L-nya I/2 ya. I/2 itu harus kecil dari epsilon. Nah, kita harus membuktikan ini persamaan yang di dalam kurung ini gitu ya. Nah, karena dia berlaku untuk setiap, jadi kalau kuantor setiap itu aksinya mengambil ya. Jadi kalau saya punya satu toples kelereng berwarna merah, nah gimana cara saya menunjukkan bahwa semua kelereng di dalam toples itu berwarna merah? Saya ambil acak aja kan, apapun yang terambil pasti warna merah gitu ya. Nah ini juga sama ya. Jadi untuk menunjukkan kuantor setiap ini berlaku, maka saya ambil sembarang ya, ambil epsilon besar 0 sembarang. Gitu ya. Nah, kemudian ada kuantor terdapat. Kuantor terdapat ini kan tidak bisa ya sembarang aja gitu ya. Artinya saya harus memilih kan, artinya harus memilih sehingga saya bisa menemukan delta. Jadi kayak misalkan di dalam toples itu ada 3 kelereng putih. Yang tadi awalnya merah semua, kemudian saya masukkan 3 kelereng putih. Jadi terdapat 3 kelereng putih gitu ya. Nah, cara menemukan 3 kelereng putih tentu nggak sembarang lagi ya. Kalau saya ambil acak, bisa jadi terambil kelereng merah gitu ya. Nah, tentu saya harus melihat misalkan di mana posisinya, kemudian kita ambil gitu ya. Jadi kita butuh kriteria tertentu untuk memilih
si deltanya. Jadi akan dicari, makanya akan dicari gitu ya, delta besar 0, sehingga dengan delta besar 0 yang kita pilih tadi gitu ya, itu berlaku jarak antara Z dengan 1 kecil delta, maka jarak antara atau modulus dari IZ konjugat per 2 kurang I per 2 kecil epsilon. Jadi delta yang kita cari nanti itu harus memenuhi implikasi ini gitu. Si deltanya itu harus membuat si Z yang berada dalam lingkungan ini itu FZ-nya harus berada di epsilon gitu ya. Jadi nggak sembarang delta kan yang seperti ilustrasi yang saya jelaskan tadi tuh. Nah ini, epsilonnya saya ambil dulu gitu ya. Nah tentu deltanya tergantung pada epsilon yang terambil ya, terkait dengan fungsinya juga gitu ya. Bisa jadi epsilonnya besar, deltanya kecil. Sehingga gimana kenapa harus demikian? Karena si zat-zat yang berada di lingkungan ini itu harus dijamin fungsinya berada di dalam epsilon ini gitu ya. Jadi kalau saya ambil deltanya sembarang pula, siapa yang menjamin semua Z-nya harus berada di dalam ini? Kan nggak ada jaminan ya kalau saya ambil deltanya sembarang. Jadi delta di sini harus dipilih sedemikian rupa sehingga si Z yang berada di lingkaran ini itu F-nya, fungsinya harus berada di dalam lingkaran epsilon gitu ya. Itulah kira-kira ilustrasinya. Nah, sekarang nah, ya kalau kita gambarkan ya tadi ya, kita punya di sini 1. Ini adalah bidang XY. 1 itu kan di sini ya. Nah, di sini. Ini 1 kan, Z sama dengan 1. Nah, di sini ada bidang UV. UV. Ini adalah fungsi F. F-nya tadi adalah IZ konjugat per 2 ya. Nah, sekarang kalau misal I per 2 itu kan setengah ya di sini ya. Anggaplah di sini. Ini adalah setengah. Nah, di sini. Nah, saya ambil epsilonnya di sini nih. Sembarang ya, maupun boleh kecil maupun besar sembarang. Pokoknya dia nggak merubah makna. Jadi ini adalah jaraknya epsilon nih. Epsilon. Nah, dengan epsilon yang saya ambil ini, saya harus memilih delta ya, delta di sini, di domainnya. Deltanya berapa gitu ya. Jadi delta di sekitar 1 ini ya. Saya pilih delta sedemikian rupa jika setiap Z yang berada di lingkungan ini itu FZ-nya harus berada di dalam lingkungan ini. Ya, kira-kira kebayang ya ininya ilustrasinya. Jadi harus dicari deltanya berapa gitu ya. Karena kalau sembarang juga deltanya di sini saya ambil ya tidak ada jaminan tadi ya bahwa dia semua lingkaran ini titiknya dipetakan ke dalam lingkaran ini. Nah, untuk menemukan delta, kita geraknya mundur. Jadi kita bergerak dari sini nih. Dari sini kita munculkan Z kurang 1, nanti dari Z kurang 1 kita nemukan delta. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini bergerak mundur ya. IZ. Kan nanti kan delta yang kita pilih itu membuat ini berlaku gitu ya. Jadi kita bergeraknya dari sini dulu untuk mendapatkan delta. IZ per 2 dikurang I per 2. Ya, kita pandang modulus ini. Oke ya, pandang modulus ini. Nah, sekarang kita bawalah dengan modulus ini, kita bawa bentuknya ke sini, ke Z kurang 1. Jadi, bagaimana nanti dari fungsi ini, dari modulus ini, muncul modulus Z kurang 1, gitu ya. Nah, gimana kira-kira ini? Setengahnya bisa ditarik keluar ya, karena tidak terkait dengan Z. Ya, jadi setengah dikeluarkan, kemudian I-nya juga bisa dikeluarkan ya. Tapi dia masih dalam modulus ya. Kan tadi modulus ini kan panjangnya ya, karena ini bilangan real, tadi kan mutlak saja gitu ya. Nah, I-nya dikeluarkan di sini. Sisa apa? Sisa Z, oke ya, modulus kurang 1.
Oke. Nah, sekarang modulus I berapa? Modulus I 1 ya. Kan akar 1 kuadrat ya, 1 kuadrat. Berarti 1 ya, berarti setengah. Yang sisa itu modulus Z konjugat kurang 1. Nah, sekarang saya punya modulus Z konjugat dikurang 1. Nah, itu kan sama juga dengan kata lain apa? Kan modulus Z konjugat itu kan sama dengan modulus Z ya. Jadi saya bisa ganti di sini Z kurang 1. Kurang satunya ini kan nanti terkaitnya bukan ke bagian imajinernya, tapi ke bagian realnya gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Per 2. Nah, sekarang kan kita udah munculkan nih Z kurang 1 gitu ya. Kita udah munculkan nih faktor Z kurang satunya. Nah, kita kan mau nanti yang modulus ini itu kecil dari epsilon ya. Ini kecil dari epsilon. Ini sebenarnya nggak boleh ya, tapi saya tuliskan di sini kecil dari epsilon gitu. Biar kita bisa memperoleh deltanya. Kira-kira deltanya berapa? Ini dengan syarat ya, Z kurang 1 kecil dari delta. Berarti di sini Z kurang 1 kecil dari 2 epsilon, ya kan? Berarti deltanya saya pilih berapa? Deltanya berapa? Coba munculkan Z kurang 1 di sini. Berapa deltanya saya pilih? Berapa deltanya? Kalau saya punya Z kurang 1 per 2 kecil dari epsilon, berarti Z kurang 1-nya kecil dari berapa? 2 epsilon, Bu. 2 epsilon. Berarti di sini kan 2 epsilon itu saya bisa pilih sebagai delta, karena kan Z kurang 1 kecil dari delta ya. Jadi saya pilih di sini deltanya 2 epsilon. Tentu ini besar dari 0. Nah, epsilonnya ada nggak barangnya? Ada, karena udah saya ambil duluan. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Jadi ini nggak perlu dibuat ya. Ini hanya membantu kita untuk memilih deltanya. Jadi sampai di sini saja. Sehingga kalau saya punya 0 kecil dari Z kurang 1, kecil dari delta, deltanya di sini 2 epsilon, maka berlaku apa? Tadi ya, IZ konjugat 2 dikurang I per 2. Nah, itu kan sama dengan sampai sini ya, saya tulis ya. Z kurang 1 per 2. Ya, ini bisa ditulis juga semuanya. Nah, ini kan Z kurang 1-nya kecil dari delta ya. Ini kecil dari delta. Ya, Z kurang 1-nya kecil dari delta per 2. Nah, deltanya sendiri sama dengan 2 epsilon per 2. Itu sama dengan epsilon ya. Jadi kita menemukan delta nih ya. Jadi artinya apa ya? Jadi kalau saya gambar ulang gitu ya. Ini adalah daerah domainnya tadi. Ini X, sorry. Ini kok Y sih X. Ini Y. Kemudian ini U. Ini V. Gitu ya. Nah, ini daerah domain. Domainnya tadi kan di sini ya. Lingkaran berpusat di 0,0 dengan jari-jari maksimumnya 1 gitu ya. Nah, ini fungsinya. Kemudian dia ingin mendekati di titik 1. Jadi semua Z yang berada di sini. Tentu sebenarnya oke ya. Si Z-nya di sini nih. Nah, sekarang saya ambil di sini tadi I per 2 ya. I per 2 tuh sini setengah. Saya ambil epsilon di sini nih. Epsilon sembarang tadi ya. Ini epsilon. Nah, dengan epsilon yang saya ambil, ternyata saya bisa memilih deltanya adalah 2 epsilon. Jadi kalau misalnya epsilonnya segini, berarti deltanya itu, ini satunya kosong ya, karena tadi nggak masuk ya. Deltanya sini sama dengan 2 epsilon. Jadi kalau epsilonnya segini, berarti saya ambil 2 epsilon, 1, 2 ya. Nah, mungkin seperti itulah kira-kira. Anggap aja ini gambarnya seperti ini. Jadi Z-nya yang mana? Z-nya yang berada di sini nih. Jadi ini deltanya sama dengan 2 epsilon. Ya. Jadi artinya semua Z yang berada di sini itu fungsinya berada di dalam lingkaran ini. Gitu.
Tapi Z-nya yang mana? Boleh nggak saya ambil Z-nya yang di sini nih? Di titik ini. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus diiris dengan domainnya ya. Jadi si Z itu harus di daerah domainnya ya. Jadi Z-nya harus yang di sini nih. Semua Z yang berada di sini. Jadi diiris dengan domainnya ya. Karena si fungsi ini terdefinisi di sini gitu. Jadi Z yang berada di sini yang saya arsir itu kalau dipetakan dia berada di dalam lingkaran ini semuanya. Z-nya. Ya, cukup bisa dipahami ya. Jadi deltanya nggak bisa dipilih sembarang gitu ya, karena tergantung epsilon yang diambil. Ya, jadi Z yang di lingkaran yang kosong ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi di situ Z-nya. Jadi Z-nya hanya yang berada di dalam ini irisan antara lingkaran yang berjari-jari 2 epsilon dengan lingkaran domainnya atau daerah definisinya ini gitu ya. Seperti itu. Itu untuk definisinya ya. Jadi untuk membuktikan limit suatu fungsi dengan menggunakan definisi. Nah, kita lihat untuk contoh yang kedua. Itu kalau limitnya ada ya. Jadi kalau misalkan contoh satu ini kan tunjukkan, artinya tunjukkan ini kan tentu pasti pernyataannya benar gitu ya. Pernyataan benar artinya limitnya ada. Nah, sekarang kalau misalkan limitnya nggak ada, tentu kita nggak bisa pakai definisi karena limitnya nggak ada gitu ya. Nah, gimana cara menunjukkannya gitu ya? Nah, pertanyaannya seperti apa ya? Itu diberikan di contoh nomor 2. Tunggu sebentar ya. Baterainya habis. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini kalau limitnya tidak ada. Kalau limitnya tidak ada, tentu yang bukti tadi tidak bisa jalan ya. Nah, sekarang tunjukkan, buktikan juga ya, buktikan limit dari Z menuju 0, fungsinya dalam hal ini adalah Z per Z konjugat. Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, tentu kita nggak bisa ya pakai definisi, karena definisi itu artinya apa tadi? Definisi ini katanya di sini ini berlaku kalau limitnya ada W0 sama dengan W0 gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada tentu kita nggak berlaku gitu. Nah, gimana cara menunjukkan bahwa limit fungsi ini tidak ada? Kalau di kalkulus, kapan suatu limit itu tidak ada nilainya? Kalau limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya, Bu. ya tidak sama atau limit kanannya tidak ada dan limit kirinya tidak ada gitu ya. Nah, kalau di kompleks bisa nggak jawab kira-kira kapan limit itu tidak ada nilainya? Sama ya, sebenarnya konsepnya sama. Salah satu, kalau ini kan hanya dua ya, jadi salah satunya tidak sama, berarti dia tidak ada gitu ya. Nah, ini artinya apa? Kita menunjukkan apa? Cukup kita ambil antara semua pendekatan ini, kita mungkin 2, mungkin 3, pokoknya kita harus tunjukkan bahwa salah satunya tidak sama gitu. Bayang ya? Konsepnya sama ya, kalau dia sama, kalau yang di kalkulus, kita punya limit itu punya nilai kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kalau di kompleks, kita harus cek nih, apakah semua pendekatan dari atas, kiri, kanan, bawah, apa namanya nih, yang diagonalnya juga gitu ya, kita harus menemukan satu yang berbeda. Jadi kalau buktikan berarti memang dia tidak ada limitnya. Pasti ada satu pendekatan yang nilainya nggak berbeda gitu ya. Entah X menuju berapa gitu ya. Nah, itu yang harus kita perlihatkan gitu ya. Untuk menunjukkan limitnya tidak ada. Gitu ya. Nah, sekarang kita pilihlah gitu ya. Jadi kita lihat tadi fungsinya ini ya. Ini untuk menunjukkan tidak adanya sama ya. Oke, kita gambarkan dulu. Si Z dekat ke 0. Ini bidang XY, bidang kompleks XY ya. Ini 0 ya, ini 0.
Nah, kita lihat di sini. Dia menuju 0 ya, Z-nya menuju 0. Nah, Z mana saja yang menuju 0? Tentu di sini Z sepanjang sumbu Y, ya, sumbu Y. Betul ya? Berarti kan ini. Nah, ini menuju 0. Ada pendekatan dari sumbu Y, dari atas ya. Kemudian ada pendekatan juga sepanjang sumbu X positif. Mendekati 0 ya, ini 0. Nah, ini sepanjang sumbu X. Jadi udah ada 2 pendekatan. Nanti ada lagi yang sepanjang garis sumbu Y sama dengan X gitu ya. Ya, ini saya buat yang positifnya aja karena nanti yang negatifnya juga sama aja gitu ya. Karena kan negatifnya kan nanti X-nya ya negatif gitu ya. Ini kan, nah oke. Pendekatan sepanjang sumbu 0, sumbu Y ya. Ini semua Z-nya apa nih? Kalau saya ambil di sini Z, Z-nya koordinatnya apa? Kalau pendekatan ke nolnya sepanjang sumbu Y. Apa titiknya? Kalau saya ambil satu titik di sini, Z-nya tuh bergerak ya, bergerak ke bawah menuju 0. Nah, tapi titik di Z-nya itu apa koordinatnya? Apa titik yang di Z? Titik Z di sumbu Y itu apa koordinatnya? Yang jelas, dia sepanjang sumbu Y tentu X-nya 0 ya. X-nya 0. Kemudian Y-nya bergerak nih. Y-nya bergerak ke bawah kan? Berarti Y-nya di sini bergerak ya. Jadi kalau saya punya Z di sepanjang sumbu Y, koordinatnya adalah 0, Y. Y-nya bergerak, bisa Y-nya positif, bisa negatif gitu ya. Pokoknya Y-nya bergerak gitu menuju 0. Ya, kebayang ya? Nah, sekarang saya ambil Z yang berada di sepanjang sumbu X. Nah, koordinat Z-nya apa? Apa koordinat Z-nya? 0, Bu. Ya, yang bergerak tuh X-nya kan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 di sini ya. Jadi dia menuju 0. Jadi dia bergerak X. Sedangkan karena dia sepanjang sumbu X, tentu Y-nya 0 gitu ya. Oke, nah nanti begitu juga kalau saya ambil di apa nih, sumbu diagonal ini ya, diagonal ini, maka Z-nya nanti kan bergerak menuju 0 nih. Nah, kalau yang ini gimana nih? Apa yang bergerak? Ini kan kalau saya tulis ya, ini kan persamaan garisnya Y sama dengan X ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 2 gitu ya. Dia dengan sudut 45 derajat kan di sini 45 gitu. Nah, berarti nanti dia bergerak sepanjang garis ini, itu koordinat Z-nya itu adalah X, X gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan X di sini. Ya, titik Z yang berada di sini itu X, X. Jadi X-nya berapa, Y-nya juga sama dengan X gitu ya. Nah, coba kita cek dulu ya, dari 3 pendekatan ini, apakah dia dari 3 pendekatan ini, atau 2 saja dulu, kita tunjukkan antara, pokoknya kan intinya satu saja yang tak sama, dia tidak punya limit gitu. Jadi cukup 2 sebenarnya kalau kita langsung menemukan gitu ya. Seperti itu. Pasti kalau buktikan, pasti jawabannya tidak ada gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pendekatan bagi kasus ya, kasus pertama itu pendekatan sepanjang sumbu Y. Ya, kita lihat pendekatan sepanjang sumbu Y, berarti Z-nya di sini sama dengan apa? 0, Y itu menuju 0,0 ya. 0,0. Diperhatikan apa? FZ-nya apa dong? Kalau untuk Y yang berada Z yang berada di sini, FZ-nya jadi apa? FZ sama dengan Fx tambah Y ya. Betul ya? Nah, apa dong? Karena dia Z-nya berada di sepanjang ini ya, bergerak ya, menuju 0,0, berarti kan kita ganti ya, 0-nya di sini apa? X-nya 0 ya.
Oke, jadi F-nya 0, Y-nya di sini tetap Y gitu ya. Jadi Y, atau dengan kata lain saya punya F, Y. Nah, F, Y apa? Kan F-nya tadi Z, Z konjugat. Berarti di sini saya punya Z-nya berarti hanya Y ya. Y. Z konjugatnya apa? Min Y ya. Nah, ini kan min 1 ya, min 1. Min 1. Sehingga saya punya jadi limit dari min 1 Z menuju 0, atau dengan kata lain Z-nya di sini 0, Y menuju 0,0 ya. Itu kan sama dengan apa? Karena ini nggak ada Y ya, jadi tetap konstan ya limitnya. Jadi sama dengan min 1. Gitu. Ini nggak min 1 ya, mungkin saya tulis di sini FZ aja, FZ. Min 1. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua. Oke, kalau 1 nggak bisa dibandingkan tentu saja. Jadi minimal bisa dibandingkan tuh 2 gitu ya. Jadi pendekatan sepanjang apa lagi? Kita misalkan sumbu X. Sepanjang sumbu X gitu ya. Nah, sumbu X saya punya Z-nya di situ bergerak ya. Jadi titiknya tadi kan saya punya X, 0 ya. Jadi yang karena dia sumbu X, jadi Y-nya 0. Nah, ini kan menuju 0,0 gitu ya. Atau dengan kata lain, X-nya menuju 0 gitu ya. X-nya menuju 0. Ya, boleh aja ya langsung, sehingga saya punya di sini ya limit dari, mau langsung juga tidak apa-apa ya. Z menuju 0 dari FZ gitu ya. Itu kan sama juga mengatakan limit Z menuju 0, berarti kan di sini X menuju 0, kemudian ya X-nya menuju 0 ya, karena kan X-nya yang 0-nya tetap, yang Y-nya 0 gitu. Berarti di sini hanya sisa Y-nya 0 ya, berarti hanya sisa Fx gitu ya, Fx. Karena kan tadi X, Y. Nah, ini kan jadinya limit X menuju 0 ke, jadinya limit bilangan real ya, fungsi bernilai real dia. Fx-nya jadinya apa? Z itu X ya. Z konjugat juga X gitu ya. Ya, ingat ya, ini kan Y-nya nggak mungkin 0 ya. Karena kenapa? Karena Y di sini kan Y-nya menuju 0, tidak sama dengan 0. Jadi dia hanya mendekati 0. Ini juga gitu, X-nya tak 0 di sini. Karena X-nya hanya menuju 0, tidak sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 1. Ya. Nah, dari dua pendekatan ini sebenarnya sudah dapat kita simpulkan. Nggak perlu kita mencek yang lain. Karena kan dari, artinya apa? Kalau dia punya limit, semua pendekatan apapun nilainya sama. Nah, ini kita bisa memperlihatkan bahwa dari dua pendekatan yang berbeda, nilainya sudah berbeda. Sehingga kesimpulannya, jadi limit dari Z menuju 0, Z per Z pun juga tidak ada ya. Seperti itu ya. Jadi membuktikan kalau limitnya tidak ada. Ada pertanyaanmu nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Oh enggak, kita lanjut ya. Jadi, nah selanjutnya kita masuklah ke sifat-sifat limit ya. Jadi, sebenarnya sama ya. Jadi kalau saya punya ini sifat limit ya. Sifat limit ini nanti artinya kita tinggal pakai untuk menghitung limit. Sifat-sifat limit, fungsi. Teorema limit ya. Nah, yang pertama kalau saya punya apa namanya?
Ya, yang pertama sifatnya kalau saya punya limit fz ya, z menuju z0 gitu ya, itu sama dengan w0. Itu jika dan hanya jika ya limit u x y, di sini x y-nya menuju x0, y0 itu sama dengan u0 dan limit dari vxy x, y-nya menuju x0, y0 ini sama dengan v0 ya. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin menghitung limit fungsi dari limit fungsi kompleks gitu ya, itu sama saja kita menghitung limit masing-masingnya, masing-masing dari u dan v-nya gitu ya. Jadi kan kalau saya punya di sini z itu kan tadi sama dengan z0 ya, z itu sama dengan x plus y. Kemudian z0 ini variabel ya, variabel z. Berarti kalau variabel z, x dan y-nya juga variabel, dia bergerak gitu ya. Tidak fix gitu, dia bergerak. Kalau z0 ini bilangan fix ya, titik gitu. Nah, tentu dia juga bisa dinyatakan dia kompleks ya. x0 tambah y0i gitu ya. Di mana x0 dan y0 itu adalah titik juga, titik di sumbu x dan titik di sumbu y gitu ya. Kemudian juga ini adalah ini titik di domain, ini variabel di domain. Nah, kemudian saya punya di sini ada lagi istilahnya tadi fz. Fz, nah karena fz-nya juga bilangan kompleks ya, jadi dia bisa dinyatakan sebagai u tambah iv ya. Nah, u sendiri adalah fungsi dalam xy gitu, karena kan tadi f-nya fungsi, z-nya variabel, itu u-nya juga bervariabel xy. Ditambah dengan i v x, y yang tadi ya, yang ini adalah di sumbu xy, di sini adalah di sumbu uv. Nah, kemudian ada titik lagi di ini di domain ya, ini di kodomainnya. Nah, ada titik lagi di kodomain w0. Nah, w0 ini u0 plus i v0 gitu ya. Jadi v0 dan u0 adalah titik di kodomain. Jadi limit u0 itu adalah limit dari u, fungsi u, kemudian v0 adalah limit dari fungsi f, v. Gitu ya. Jadi kalau saya ingin menghitung ini apa namanya? Limit fungsi kompleks, kita sama saja menghitung limit u dan limit v-nya. Ini adalah bilangan real ya. Ya. Jadinya bagiannya real gitu ya. Atau sebaliknya, kalau saya menghitung bagian-bagian apa namanya bagian u dan v, maka nanti saya bisa menemukan limit fz-nya. Ya, itu sifat yang pertama. Buktinya mungkin nggak perlu ya, karena bukan itu tujuan sasarannya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua ya, misalkan saya punya di sini dua buah fungsi ya. Misalkan diketahui limit fungsi fz itu sama dengan w0 kecil, z-nya menuju z0, dan satu lagi ada fungsi lain gitu ya. Dalam hal ini mungkin dia pakai f besar. Ya, bolehlah. Limit dari f besar z menuju z0 itu sama dengan w besar 0. Gitu ya. Nah, kalau diketahui dua buah fungsi, limitnya ada, maka kita bisa kombinasikan. Yang pertama katanya, maka berlaku gitu ya, maka berlaku. Kalau saya jumlahkan, ya ini sama ya kayak yang di kalkulus, katanya di sini limit, ingat ya kalau dijumlahkan tuh kalau z-nya sama-sama menuju z0 nih fungsinya. Fungsinya berbeda, tapi titik yang ditujunya sama. Ya, jadi limit z menuju z0 dari
Fz ditambah F besar Z gitu ya. Sorry, ini Z bukan Z0 ya. Nah, itu sama aja menjumlahkan masing-masing limitnya ya. Jadi W0 kecil ditambah W0 besar. Kemudian kalau saya punya perkaliannya, Fz kecil dikali Fz besar. Nah, itu sama aja mengalihkan masing-masing limitnya ya. W0 kecil, W0 besar. Kemudian yang ketiga, kalau saya punya W0 besarnya tak 0 gitu ya, limitnya tidak sama dengan 0, maka saya punya di sini limit pembagiannya. Fz kecil per Fz besar. Nah, itu sama aja membagi limitnya W0 kecil dengan W besar 0 gitu ya. Dengan syarat W0-nya tak 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Kira itu ya sifatnya. Masih sama sih. Di sini ada pertanyaan dulu. Buktinya nanti silakan dibaca ya, ada di buku. Untuk limit fungsi, kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Saya. Nah, selanjutnya, ini kan tadi saya punya limit, ya, kalau di kalkulus itu kan kita punya, ya kita buat ya, kita punya limit fx, ini L, x-nya menuju C, padanannya ya. Nah, ini kalau di kalkulus, ini di kalkulus ya, ini di fungsi kompleks. Ya, domainnya beda ya, yang satu R gitu ya, yang satu C. Oke, nah kita punya tadi udah bahas yang limit Fz sama dengan W0 ya, W0. Di sini Z-nya tentu bilangan kompleks, W0-nya juga bilangan kompleks ya. Nah, di kalkulus kita ada kenal namanya limit tak hingga ya. Ada yang limit fx sama dengan tak hingga untuk x menuju c gitu ya. Kemudian ada lagi limit di tak hingga, x-nya menuju tak hingga dari fx sama dengan L. Nah, ini juga nanti ada di sini ya. Jadi ada istilah nanti kita punya di sini, ini namanya limit tak hingga. Limit fz sama dengan tak hingga, z menuju z0. Ada namanya lagi limit di tak hingga. Jadi z-nya yang membesar tanpa batas gitu ya. Ya, ini plus minus ya, tentu saja nanti ini plus minus. Plus minus. Ini fz gitu ya. Ini sama dengan mungkin bukan L ya, W0 gitu. Ini plus minus juga. Plus minus ya. Nah, itu namanya kita bicara limit di tak hingga. Nah, definisinya seperti apa gitu ya. Kita lihat ya beberapa sifatnya. Jadi kebayang ya kalau di kalkulus itu kalau contoh yang kedua itu kan kita lihat ya, kalau dia suatu fungsi, nah misalkan fungsinya seperti ini nih. Nah, ini dia nggak pernah sama dengan 0 ya, dia hanya mendekati 0. Nah, di sini kan kelihatan ya, kalau X mendekati 0, ini dari kanan ya, dari kanan gitu. X mendekati 0, nilai fungsinya membesar gitu ya. Jadi sebenarnya ini definisi asimtot juga nantinya, asimtot tegak ya.
Jadi asintot tegak itu bisa dideteksi dari limit tak hingga ini, ya. Jadi dia dekat ke 0, tapi dia tidak akan pernah sama dengan 0. Jadi X mendekati 0 dari fungsi ini, gitu ya, itu membesar plus tak hingga. Nilainya naik terus kan, ini kan Y-nya tambah besar ini ke atas. Gitu. Nah, yang ini, kalau yang ini maksudnya kalau X-nya membesar. Jadi X-nya membesar nih ke sini nih. Tidak. Nah, Fx-nya menuju satu nilai L. Jadi di sini kan kelihatan ya, kalau X-nya membesar ke sini, dia hanya mendekati X sama Y sama dengan 0 gitu. Nah, ini juga akan bisa digunakan untuk mendeteksi asintot datar ya, horizontal. Ya, jadi dua buah limit tak hingga dan limit di tak hingga ini sebenarnya adalah definisi cara untuk menemukan asintot tegak dan asintot datar gitu. Itu kalau di kalkulus ya. Nah, kalau di kompleks tentu ininya beda ya ilustrasinya. Ini nanti nggak perlu lah ya kita bayangkan karena ini nanti terkait dengan ini namanya sphere ya, nanti ini juga. Jadi kebayang nanti kalau dia tuh bidang ya, bidang, kemudian tak hingga di bidang itu ya, kalau ini kan fungsi ya. Kalau di sini maknanya kalau saya ambil Z-nya yang sekitar Z0, maka nilai FZ-nya itu nggak bisa dibatasi gitu ya. Jadi nilai FZ-nya di bidang yang lainnya itu tidak bisa dibuat suatu lingkungan. Kalau yang di sini, kalau Z-nya yang tidak bisa dibatasi nilainya, maka FZ-nya nanti menuju satu nilai untuk Z yang sembarang tadi gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya bayangannya. Nah, kita lihat di sini ya, apa sifat yang pertama terkait dengan limit tak hingga ini gitu ya. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Ada dua ya. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, sifat yang pertama katanya di sini jika Z0 dan W0 adalah jika Z0 titik adalah titik di bidang jadi di sini bilang bidang Z ya, atau saya tulis di sini bidang XY gitu ya. Dan W0 adalah titik di bidang UV. Ya, satu di domain ya, satu di kodomain W0. Maka katanya di sini ya, maka jika saya punya di sini limit Z menuju Z0 dari seper FZ sama dengan 0 gitu ya. Maka saya punya di sini limit dari Z menuju Z0 dari FZ itu sama dengan tak hingga. Ya. Jadi kalau limit seper F-nya untuk Z menuju Z0-nya 0, maka limit F-nya tak hingga gitu ya. Bayang ya, yang satu untuk Z menuju Z0, dia menuju 0. Berarti ini kan besar nih sebagai penyebut, dia sesuatu yang besar untuk Z mendekati Z0 gitu ya. Karena satu per sesuatu yang besar, dia menuju 0 gitu. Nah, sehingga artinya apa? Kalau saya punya limit dari fungsi itu, fungsi yang sangat besar tadi, tentu limitnya tak hingga gitu ya.
Nah, contohnya gimana kalau untuk yang sifat yang pertama ya, kita lihat contoh dulu. Artinya kalau seperti ini ya, kita bisa menghitung limit tak hingga dengan melihat ini gitu ya. Misalkan contoh A. Contoh ya. Hitung atau tunjukkan, misalnya ya, tunjukkan limit Z menuju min 1 dari IZ tambah 3 per Z tambah 1 itu sama dengan tak hingga gitu. Kalau kita lihat ini ya, kalau misalnya Z-nya menuju min 1 kan penyebutnya ini menuju 0 ya, menuju 0 atau mengecil dia, mengecil sehingga nanti kan pembagian dengan sesuatu yang mengecil tentu dia membesar gitu ya. Seperti itu. Z-nya kan menuju 0 nih. Z tambah 1-nya, Z tambah 1. Nah, untuk menunjukkan pernyataan ini benar, kita perlu menunjukkan, jadi tunjukkan ini sama dengan tak hingga, itu sama saja menunjukkan, perhatikan ya, sama saja menunjukkan ini, sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan seper FZ-nya apa dari sini? Kan ini FZ nih. Seper FZ-nya tentu Z tambah 1 per IZ tambah 3 gitu ya. Ya, benar ya? Nah, ini kan kalau disederhanakan jadi apa nih? Itu nggak usah disederhanakan juga. Nah, sekarang kita lihat limit dari, kita harus tunjukkan limit ini 0 gitu. Nah, kalau limit ini 0, maka ini berlaku gitu ya. Limit Z menuju min 1 dari Z tambah 1 per IZ ditambah 3. Nah, dari teorema limit tadi, ini kan pembagian dua buah fungsi ya. Dimana kalau kita lihat di sini F-nya, kalau Z-nya min 1, dia tak 0 ya. Z-nya min 1, ya nggak 0 ya. Sehingga kita bisa menghitung ini menjadi apa? Kalau kita substitusi aja kan, berarti Z min 1, ini 0 ya. 0 per ini jadi 0, jadi ini 0 gitu ya. Jadi untuk menunjukkan limitnya tak hingga, maka kita pandang limit seper F-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini sifat yang contoh yang pertama ya. Sifat yang pertama. Nah, kita lihat lagi sifat yang kedua. Sifat yang kedua katanya di sini jika saya punya limit F seper Z sama dengan W0. Jadi untuk menghitung atau menunjukkan limit tak hingga dan limit di tak hingga ini kita bawa ke bentuk limit yang tadi kita kenal, ke limit yang ini nih. Ini kan W0-nya bilangan ya, W0-nya bilangan, Z0-nya juga bilangan. Jadi artinya untuk menunjukkan limit tak hingga ini, nah kita bawa ke bentuk limit yang hasilnya ini bilangan, yang ini juga bilangan gitu ya. Ya, jadi kita bawa ke bentuk itu untuk menghitungnya. Nah, sama juga yang kayak gini nih. Ini jika limit F seper Z-nya sama dengan W0, Z menuju 0, maka katanya di sini ya, limit dari FZ, Z menuju tak hingga, sama dengan W0. Nah, ini kan limit di tak hingga nih.
Nah, kita bawa ke bentuk yang tadi, yang ada bilangan W0 dan 0 gitu ya. Tapi di sini kita F-nya kita kita manipulasi sedemikian rupa gitu ya. Ya kebayang ya kalau misalkan ini seper Z-nya menuju 0, tentu Z di sini tentu menuju tak hingga jadinya ya. Z-nya menuju 0, jadi 1 dibagi dengan sesuatu yang sangat kecil. Dan sehingga yang di dalam kurung ini menuju tak hingga gitu ya. Nah, itu yang nilainya setara gitu ya. Setara. Nah, untuk contohnya tadi kita lihat lagi untuk yang bagian ini ya. Contoh B. Misalkan ya, buktikan limit dari 2Z ditambah I per Z tambah 1 sama dengan 2 untuk Z menuju tak hingga. Nah, untuk membuktikan ini berarti kita pandang apa? Pandang, jadi kan ini kan bentuknya ini nih, limit di tak hingga ya. Berarti kita panjang F seper Z ya. F seper Z-nya apa jadinya? Kalau F-nya ini, seper Z-nya apa? 2 Kak, dikali seper Z ditambah I, Bu. tambah I per seper Z ditambah 1. Ditambah. Diubah dulu fungsinya jadi variabel seper Z gitu ya. Ini setara. Kenapa? Karena kan kalau Z-nya menuju 0, seper Z-nya menuju tak hingga. Jadi kan ini juga diubah bentuk aja gitu ya. Sehingga kita bawa dia ke bentuk yang ini bilangan, yang ini juga bilangan. Jadi bukan bentuk tak hingga lagi dia gitu ya. Nah, ini disederhanakan berarti 2 per Z tambah I. Disamakan penyebutnya ya. Berarti ini 2 tambah IZ per iya ya. Per Z ya. Nah, penyebut di bawahnya menjadi Z tambah 1 per Z. Jadi kita punya di sini apa? 2 tambah IZ per Z tambah 1 ya. Jadi fungsi seper Z-nya ini. Gitu. Nah, sekarang kita hitung aja jadinya. Jadi kalau tadi tak hingga, sekarang kita ambil limitnya ke 0 lagi. Kenapa? Karena kan tadi kan kita ganti super Z ya. Variabelnya kita ganti super Z. Tentu Z-nya menuju 0 di sini. Dari F seper Z. Dalam hal ini 2 tambah IZ per Z tambah 1. Nah, ini kan kalau dari teorema limit tadi kan tinggal disubstitusi ya, karena dua-duanya nggak 0. Penyebutnya nggak 0 gitu ya. Berarti hanya sisa 2 ya. 2. Nah, ini hati-hati ya, ini W0 dia nilainya harus sama gitu ya. W0, jadi kan sini 2 ya. Nah, jadi untuk menunjukkan ini sama dengan 2, kita harus cukup menunjukkan bahwa F seper Z-nya juga sama dengan 2 gitu. Ya. Nah, untuk sifat yang ketiga, kita punya kasus di mana jadi kan limit tak hingga tuh ada 3 ya tadi ya. Sorry, satu lagi lupa saya. Yang pertama, limit FZ sama dengan tak hingga untuk Z yang mendekati suatu nilai. Kemudian ada limit di tak hingga, FZ, Z-nya yang menuju tak hingga. Nah, ini yang menuju satu nilai gitu ya. Ini kebalik ya. Yang ini di domainnya, kalau yang ini di kodomainnya yang menuju tak hingga. Yang ketiga adalah kalau dua-duanya tak hingga. Yang ini tak hingga, kemudian Z-nya juga menuju tak hingga. Gitu. Jadi ini kombinasi antara dua di atas gitu. Nah, untuk yang ketiga sifatnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya punya jika, jadi sama aja ya, kita harus menghilangkan unsur tak hingga ini. Sehingga kita bawa dia ke bentuk limit yang tadi bilangan dan bilangan juga gitu ya. Jadi dia menuju satu nilai dan Z-nya juga menuju satu nilai gitu. Jadi dibawa dimanipulasi sebenarnya, tapi ini setara sebenarnya ya. Jika saya punya limit dari 1 per F seper Z gitu ya. Karena ini kan kombinasi 2 di atas ya. Jadi tadi kan kalau untuk yang di atas ini kan kita pakai limit F seper F ya.
yang di bawah ini kita pakai tadi F per Z. Nah, jadi kalau yang ini kita kombinasikan keduanya, jadinya 1 per F per Z gitu ya. Di sini tentu Z-nya menuju 0. Kombinasinya ya. Nah, ini akan menuju 0 juga gitu ya. Nah, ini maka jika ini berlaku, maka saya punya di sini limit Fz, Z menuju tak hingga, itu sama dengan tak hingga gitu ya. Jadi dikombinasikan. Jadi ini kan tadi 0 ya. Kenapa seper F-nya 0 gitu kan? Nah, ini juga Z-nya 0 gitu. Nah, contohnya gimana? Contoh C ya. Misalkan buktikan limit 2Z pangkat 3 dikurang 1 per Z kuadrat tambah 1, Z-nya menuju tak hingga sama dengan tak hingga ya. Ya kelihatan ya Z-nya menuju tak hingga, tentu pembilang juga menuju tak hingga, penyebut juga menuju tak hingga. Jadi ini tak hingga. Tapi untuk membuktikannya gimana? Nah, untuk membuktikannya ya kita pandang yang ini. Apakah dia memenuhi bentuk yang seperti ini gitu ya. Berarti saya punya di sini harus lihat dulu F per Z-nya. F per Z apa jadinya? 2 per Z pangkat 3 ya. Jadi Z-nya diganti dengan seper Z. Dikurang 1 per seper Z kuadrat ya. Ditambah 1. Disamakan penyebutnya, berarti 2 dikurang Z pangkat 3 per Z pangkat 3 dikali dengan ini ya, Z kuadrat per Z kuadrat tambah 1. Nah, jadi apa jadinya? 2 dikurang, dikali ya, 2Z kuadrat dikurang Z pangkat 5 ya, per, satu lagi, ini habis ya, 1 ya, ini tinggal Z saja. Berarti sisanya hanya 2 kurang Z pangkat 3 per Z pangkat 3 ditambah Z ya, tambah Z. Itu baru F per Z. Nah, sekarang yang diminta adalah 1 per F per Z. Berarti dibalik aja gitu ya. Dibalik. Berarti 1 per F per Z itu jadinya apa? Z pangkat 3 ditambah Z gitu ya. Betul ya? Per 2 kurang Z. Z tambah 3 tambah Z per 2 kurang Z. Nah, kita lihat aja sekarang apakah dia memenuhi limit Z menuju 0 dari seper F seper Z gitu ya. Berarti Z pangkat 3 ditambah Z per 2 kurang Z. Nah, Z-nya menuju 0 dan penyebutnya ini tak 0 ya. Jadi kita bisa langsung substitusi dengan teorema limit tadi. Kita punya pembilangnya jadi 0 ya. Penyebutnya tak 0. Berarti ini jadi 0 gitu ya. Jadi untuk membuktikan limit tak hingga tadi kita cukup membuktikan ini sama dengan 0. Ya, jadi itu untuk konsep limit ya. Jadi kita sudah sama saja ya memperkenalkan dengan kalkulus. Ternyata konsepnya mirip ya. Mirip. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Cukup, Bu. Nah, cukup. Oke, nah di kalkulus juga. Nah, tadi kan kita punya limit FZ. Oh. Nah, tadi kan saya punya limit FZ
Z menuju Z0 itu kan sama dengan W0. Ini kan limit secara umum ya, artinya si fungsinya nggak perlu kontinu kan. Jadi kita belum bicara kekontinuan. Jadi kapan satu fungsi itu kontinu? Kalau W0-nya sama dengan FZ0 gitu ya. Jadi konsep kekontinuan juga sama ya. Jadi kalau di kalkulus kan saya punya ya, kalau kita bandingkan ya, F kontinu di C gitu ya. Jika yang pertama apa syaratnya? FC-nya ada. Kemudian yang kedua limit dari fx-nya ada. Ya, jadi kalau dua ini saja itu tidak menjamin dia kontinu. Kenapa? Ya bisa jadi limit fx-nya tidak sama dengan fc kan? Nah, ini ada tapi misalkan ke L. Yang fc-nya ada tapi tidak sama dengan L gitu ya. Nah, syarat yang ketiga ini yang menjamin dia kontinu. Bahwa limit dari fx itu harus sama untuk x menuju c itu harus sama di nilai fungsi f di titik c. Ya. Jadi seperti disubstitusi. Makanya kenapa langsung jadi kan kalau kita menghitung limit ya di kalkulus itu kan ada yang langsung disubstitusi, ada yang tidak langsung disubstitusi kan. Harus disederhanakan dulu baru kita bisa substitusi gitu. Nah, itu sebenarnya kita sudah bicara sudah mengaplikasikan kekontinuan di metode substitusi itu. Ya, yang di sini ya, kenapa ini kan mensubstitusi C ke X saja nih. Jadinya FC gitu. Nah, kenapa dia fungsi itu ada yang bisa langsung disubstitusi, ada yang tidak bisa langsung disubstitusi, harus disederhanakan dulu gitu kan. Ada kan ya, mungkin itu bisa menjadi pertanyaan juga yang mungkin belum terjawab waktu itu gitu ya. Kenapa langsung disubstitusi? Karena fungsinya kontinu. Nah, itu jawabannya gitu ya. Contoh ya, contoh yang waktu itu kalau kita punya limit X kuadrat tambah 5, X-nya menuju 1. Nah, ini kan menghitungnya tinggal disubstitusi aja kan ya, 1 tambah 5 sama dengan 6 gitu. Nah, kenapa bisa langsung disubstitusi untuk ini? Ya karena ini fungsi polinom. Kalau kita gambarkan fungsi kontinu itu kan seperti kita menggambarkan tanpa mengangkat pena gitu ya. Jadi tanpa bolong dia aja penuh aja nilainya terus. Nah, kalau misalkan kita punya misalkan limit X kurang 1 kuadrat per X dikurang 1, X menuju 1. Nah, ini kenapa nggak langsung substitusi gitu kan? Kita harus sederhanakan dulu kan. Limit X kurang 1, karena dibagi ya, untuk X menuju 1. Nah, ini baru bisa disubstitusi kan, 0 gitu kan. Nah, artinya apa? Ini kenapa disederhanakan dulu? Karena kalau kita langsung substitusi, nilai ini ya, fungsi ini itu kan sebenarnya nggak kontinu di 1 gitu. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 1, nilai X-nya itu mengecil super X-nya gitu ya. Jadi ini kan ada pembagian dengan 0, makanya kita nggak bisa langsung substitusi. Nah, kita sederhanakan sehingga kita punya bentuk polinom berderajat 1, sehingga kita bisa langsung substitusi. Nah, dari konsep yang mungkin di SMA mungkinnya kita belum kenal konsep seperti ini gitu ya. Kita bisa substitusi. Dulu saya waktu SMA bingung juga itu ya, kenapa ada fungsi yang bisa langsung menggunakan metode substitusi, kenapa yang ini nggak boleh langsung substitusi gitu. Saya nggak nemu jawabannya. Ternyata waktu S1, oh iya ya, karena ada konsep kekontinuan ini gitu. Jadi metode substitusi itu bisa dilakukan kalau fungsinya kontinu. Kalau tidak kontinu, kita harus sederhanakan dulu gitu. Atau kalau tidak bisa disederhanakan, atau tidak bisa dibuat kontinu, berarti dia loncat. Kalau loncat ya dia limitnya nggak ada. Jadi sampai ke situ kita ininya ya menganalisanya gitu. Kalau limitnya ada, tidak ada berarti dia tidak punya limit gitu ya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, untuk kekontinuan di sini juga sama ya konsepnya itu. Di sini ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara di bilangan kompleks, konsepnya sama ya. F itu kontinu, tapi di sini ya tentu di titiknya bilangan kompleks. Di Z0 ya, Z0-nya tentu di sini bilangan kompleks yang berbentuk X0 plus Y0 gitu ya.
Itu jika yang pertama FZ0-nya ada. Ya, jadi F-nya harus terdefinisi di Z0 gitu ya. Selanjutnya limit dari FZ Z menuju Z0-nya juga ada gitu ya. Yang ketiga ini yang jadi kuncinya ya, limit dari, jadi tidak hanya sekedar ada tapi dia harus sama gitu ya. Limit dari FZ Z menuju Z0 itu sama dengan FZ0 gitu ya. Jadi konsep kekontinuan yang membedakan dengan yang tadi, sebenarnya konsepnya tadi sama aja ya, dia limit tapi di sini lebih spesifik W0-nya didefinisikan sebagai FZ0 gitu. Kalau yang tadi kan W0-nya tidak harus sama dengan nilai fungsi F-nya gitu ya. Jadi di sini itu aja yang membedakan. Konsep yang lainnya sama ya. Jadi kalau saat saya punya nilai fungsi W0-nya sama dengan FZ0, maka dia kontinu. Itu aja sih yang menjadi kuncinya gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, bentar ya. Itu ya kira-kira. Jadi limit tuh nanti akan membawa kita ke, selain ke sifat kontinuan gitu ya, nanti akan membawa kita juga ke sifat turunan dan integral gitu ya. Jadi limit ini sebenarnya, jadi pernah nggak dengar bahwa kalkulus itu adalah studi atau studi tentang limit gitu? Karena turunan dan integral itu limit juga ya. Seperti kita sebelumnya kita punya bahwa turunan itu f aksen c itu adalah limit dari fx dikurang fc per x dikurang c. X menuju c ya. Ini konsep limit ya, turunan. Integral a b fx dx itu adalah limit dari sigma. Jadi itu kan mungkin saya nggak balik lagi nanti ke kalkulus ya. Luas daerah ya, luas daerah. Jadi ini kita mendekati luas daerah di bawah kurva itu dengan persegi panjang ya. Jadi kalau saya punya I-nya dari 1 sampai N, ini adalah persegi panjang yang dijumlahkan. Di sini delta X-nya dikali dengan FXI gitu ya. N-nya menuju tak hingga. Jadi partisinya diperhalus ya. Jadi kan kalau saya punya integral itu, nah nilai integral itu kan adalah daerah di bawah kurva ini. Luas daerah di bawah kurva ini. Nah, luas daerah di bawah kurva itu dihampiri dengan bentuk ini. Jadi dihampiri dengan poligon-poligon. Poligon itu persegi panjang gitu ya, yang dipartisi. Jadi AB ini dipartisi sebanyak N, kemudian dihitung satu luas persegi panjang, kemudian dijumlahkan sebanyak N buah gitu. Nah, ini delta X lebarnya, tingginya tentu FXI gitu ya. Nah, saat saya ambil N-nya menuju tak hingga, partisinya diperkecil, maka dia akan lebih menghampiri luas daerah di bawah kurva yang sebenarnya. Nah, itulah integral gitu. Jadi limit ini limit juga gitu ya, integral tuh limit juga gitu, hampiran gitu. Jadi nah nanti konsep turunan dan integral akan kita bahas juga di fungsi kompleks ya. Tapi tidak hari ini tentunya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan?
Cukup, Bu. Atau untuk contoh limit, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Jika ini ya, kalau misalkan saya kecepatan atau apa, bilang aja ya. Jadi, atau mungkin ada yang ini, yang kira-kira ada masukan atau apa, silakan aja ya, kita terbuka aja. Tujuannya adalah kita sama-sama mengoptimalkan, saya sebagai punya tanggung jawab, dan mahasiswa juga sebagai mahasiswa juga punya tanggung jawab gitu ya. Jadi silakan dikomunikasikan ya jika ada yang mungkin cara penyajian materi yang kurang bisa dipahami atau apa, nanti silakan disampaikan dengan cara yang baik juga ya. Mungkin itu aja ya hari ini ya, kalau nggak ada pertanyaan. Kalau mau bertanya kemudian juga saya terbuka ya, jadi grup itu kan juga 24 jam aktif, jadi silakan ya, kalau kepikiran langsung ditanyakan silakan. Tapi ya jam kerjanya juga terbatas ya, jadi kalau misalnya di post tengah malam ya mungkin saya balasnya besok atau kapan ada waktunya gitu ya, jadi silakan. Ya, jadi enaknya kuliah daring ya seperti ini ya, jadi lebih punya banyak waktu untuk bisa mengulang-ulang, dan ini pun terrecord ya, jadi kalau misalnya kurang paham dengan satu kali penjelasan bisa diputar lagi gitu ya, yang tidak didapatkan waktu kuliah offline. Nah, ada kurang lebihnya juga lah ya pastinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.